Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Ulfa Ramadhani dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah reunifikasi Jerman. Diawali dari berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, di mana Perang Dunia Kedua ini dimenangi oleh Blok Sekutu. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet. Sedangkan Jerman yang pada saat perang itu dipimpin oleh Adolf Hitler dengan pasukan Nazi Jermannya harus membawa pulang kekalahan. Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jerman ini pun menghasilkan suatu perjanjian pasca perang, yaitu Perjanjian Potsdam, di mana isi perjanjian Potsdam ini ialah Jerman akan dibagi menjadi dua wilayah dan masing-masing dari wilayah ini akan dipegang kekuasaannya oleh negara-negara dari Blok Sekutu yang menang Perang Dunia Kedua tersebut. Dua wilayah Jerman ini ialah yang pertama Jerman Barat. Jerman Barat ini dipegang kekuasaannya oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Sedangkan Jerman Timur kekuasaannya dipegang oleh Uni Soviet. Terbaginya Jerman menjadi dua wilayah ini juga membuat dua wilayah ini mengalami perbedaan. Yang pertama Jerman Barat. Jerman Barat dipegang oleh negara-negara yang penganut kapitalisme dan liberalisme. Jerman Barat juga mengalami pertumbuhan ekonomi setelah pembagian dua wilayah Jerman ini. Sedangkan Jerman Timur yang pada saat itu dipegang Uni Soviet menganut ideologi komunisme dan sosialisme. Jerman Timur juga mengalami penurunan perekonomian, di mana Jerman Timur tertinggal jauh dari Jerman Barat selain di perekonomian dan di berbagai bidang juga. Sadar akan perbedaan ini, warga Jerman Timur pada tahun 1950 melakukan migrasi besar-besaran ke Jerman Barat. Hal ini pun menjadi suatu masalah baru bagi pemerintah Jerman Timur, di mana pemerintah Jerman Timur mengkhawatirkan akan semakin banyaknya warga yang pindah ke Jerman Barat. Nantinya di dalam warga yang pindah tersebut ditakutkan akan adanya warga pemegang profesi penting atau profesi yang sangat dibutuhkan oleh Jerman Timur. Sehingga untuk mencegahnya hal itu terjadi, Jerman Timur pada tahun 1961 pada bulan Agustus membangun Tembok Berlin. Tembok Berlin ini itulah berfungsi untuk mencegah berpindahnya atau mencegah migrasinya rakyat Jerman Timur ke Jerman Barat. Dan juga Tembok Berlin ini berfungsi sebagai pembatas dan simbol akan pembagian dari dua wilayah ini. Tembok Berlin ini dijaga ketat oleh pasukan-pasukan tentara Jerman Timur lengkap dengan persenjataannya, di mana jika ada yang nekat untuk pindah atau menyelinap ke Jerman Barat akan ditembak mati oleh tentara pasukan penjaga ini. Singkat cerita, tahun berlalu kedua wilayah ini pun berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing, sesuai yang sudah saya beritahu sebelumnya, sehingga pada tahun 1980 terjadi perubahan politik dan adanya krisis ekonomi yang melanda negara pemegang kekuasaan Jerman Timur, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet pada saat itu mengalami krisis ekonomi, juga mengalami pergantian kepala pemerintahan yang baru, yaitu dipegang oleh Mikhail Gorbachev yang barunya. Jadi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, kepala pemerintahan Uni Soviet yang baru ini, Mikhail Gorbachev, mengeluarkan 3 kebijakan reformasi kebijakan. Yang pertama, kebijakan Glasnost, yaitu keterbukaan politik. Yang kedua, kebijakan Perestroika, yaitu keterbukaan ekonomi. Yang terakhir adalah kebijakan demokratis, yaitu kebebasan untuk berpendapat. Hal ini pun menjadi salah satu peluang pembuka untuk memulai reunifikasi Jerman, di mana setelah adanya perubahan politik
adanya kebijakan reformasi dan perubahan politik di Uni Soviet tersebut, pada tahun 1989 awal terjadilah demonstrasi besar-besaran di Jerman Timur, di mana rakyat Jerman Timur juga menuntut adanya perbaikan ekonomi, perubahan politik, dan bisanya mereka untuk adanya kebebasan berpendapat kepada pemerintah Jerman Timur pada saat itu yang dipimpin oleh Erich Honecker. Akhirnya pada pertengahan 1989, Uni Soviet yang mendengar adanya berita demo dari rakyat Jerman Timur menuntut hal tersebut, Uni Soviet pun mendorong pemerintah Jerman Timur untuk melakukan perubahan politik dan menerapkan 3 reformasi tersebut. Akhirnya pada 18 Oktober 1989, Erich Honecker pun dipaksa turun dari jabatannya dan Jerman Timur pun menerapkan perubahan politik baru tersebut yang dari 3 reformasi kebijakan tersebut. Lalu pada 8 November 1989, pemerintahan Jerman Timur yang baru yang pada saat itu akhirnya digantikan oleh Egon Krenz mengumumkan suatu rencana dalam pemerintahan mereka, yaitu pada konferensi pers tersebut mereka menyebutkan akan adanya kebebasan untuk melintasi perbatasan dan akan adanya penghapusan pelarangan untuk pergi ke Jerman Barat. Hal ini sebenarnya dimaksudkan oleh Egon Krenz nantinya akan ada seperti sebuah surat izin seperti paspor agar nantinya Jerman Timur bisa pergi ke Jerman Barat, tetapi hanya dengan izin tersebut. Nah, tetapi pada saat itu oleh media massa, media pemberitaan, mereka memberitakan kepada masyarakat luas bahwa Egon Krenz dan pemerintahannya pada saat itu memperbolehkan atau menghapuskan pelarangan untuk melewati perbatasan dan diperbolehkannya sekarang rakyat bebas untuk pergi ke Jerman Barat. Sehingga pada 9 November 1989, warga Jerman Barat dan Jerman Timur yang mendengar berita tersebut pun akhirnya beramai-ramai pergi ke tembok Berlin. Mereka di sana membawa peralatan seadanya untuk menghancurkan tembok tersebut karena mereka berpikir bahwa pemerintahan Egon Krenz sekarang membebaskan mereka untuk bisa pergi ke Jerman Barat. Sedangkan para tentara penjaga tembok Berlin tersebut mereka juga hanya mendengar berita bahwa Egon Krenz membebaskan untuk bisa pindah atau bisa kembali ke mengunjungi Jerman Barat. Akhirnya karena tidak tahu harus berbuat apa, tentara penjaga tembok Berlin tersebut pun akhirnya juga membantu masyarakat untuk menghancurkan beberapa bagian tembok Berlin tersebut. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Dan 9 November itulah menjadi hari runtuhnya tembok Berlin. Berita runtuhnya tembok Berlin ini merupakan salah satu berita penting bagi satu orang yang nantinya akan menjadi orang penting untuk reunifikasi Jerman ini, yaitu Helmut Kohl. Helmut Kohl ini adalah konseler Jerman Barat yang merupakan seorang politisi yang sangat ingin Jerman itu bersatu kembali atau sangat ingin reunifikasi Jerman terjadi kembali. Sehingga pada 19 Desember 1989, tepat 6 minggu setelah runtuhnya tembok Berlin, Helmut Kohl mendatangi Jerman Timur. Dia di situ berpidato tentang rencananya untuk menyatukan Jerman kembali. Setelah pidatonya ini tersebar ke berbagai negara, akhirnya Helmut Kohl memutuskan untuk mengadakan perundingan atau pertemuan, sehingga terjadilah pertemuan maraton yang pertama di Ottawa dari 13 Februari 1990 untuk membicarakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ini. Nah, dari kejadian ini ada 2 faktor lagi yang mendorong pencepatan reunifikasi Jerman. Yang pertama, adanya pemilu pertama di Jerman Timur pada 18 Maret 1990 yang akhirnya pemerintahannya diganti menjadi Lothar de Maizière.
Lothar de Maizière ini ternyata adalah politisi yang pro reunifikasi, sehingga ini pun mendorong untuk reunifikasi Jerman. Akhirnya kembali lagi ke pertemuan untuk reunifikasi Jerman, yang awalnya Helmut Kohl harus membujuk Jerman Timur juga untuk menyetujui idenya untuk reunifikasi. Sekarang dimudahkan karena pemerintahan Jerman Timur yang baru, Lothar de Maizière, juga setuju akan untuk penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat ini. Sehingga Helmut Kohl dalam pertemuan-pertemuan itu hanya harus membujuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, yang dimana letaknya adalah sebagai negara pemegang kekuasaan masing-masing wilayah Jerman ini. Helmut Kohl yang pertama berjanji kepada Uni Soviet yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi bahwa Jerman akan membayar atau menanggung semua biaya pemulangan tentara yang ada di Uni Soviet untuk pulang kembali ke tentara Uni Soviet yang ada di Jerman Timur untuk pulang kembali ke Uni Soviet. Sedangkan kepada Inggris, Amerika, dan Prancis, Helmut Kohl berjanji jika Jerman sudah bersatu kembali, mereka tidak akan mengembangkan persenjataan biologi, kimiawi, dan juga nuklir. Mereka juga akan menuruti pembatasan militer yang nantinya akan diintegrasikan ke NATO. Helmut Kohl juga menjanjikan bahwa saat Jerman bersatu, nanti akan ada banyak integritas Eropa lainnya yang akan bisa diwujudkan. Sehingga atas janji-janji Helmut Kohl ini, setelah banyaknya pertemuan-pertemuan multilateral antara Jerman Timur, Jerman Barat, dan juga Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet, terjadilah suatu kesepakatan syarat reunifikasi Jerman. Akhirnya pada tanggal 12 September 1990 diresmikanlah suatu perjanjian syarat reunifikasi Jerman, di mana nanti perjanjian ini akan mulai diterapkan semenjak 12 Maret 1991. Sehingga karena negara pemegang kekuasaan juga sudah setuju dengan adanya kesepakatan syarat perjanjian reunifikasi Jerman itu, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1990 negara Jerman Barat dan Jerman Timur pun mendeklarasikan penyatuan mereka. Akhirnya pun kedua negara ini bergabung kembali. Sehingga saat ini seperti yang sudah kita lihat, saat Jerman sudah bersatu, mereka saat ini sudah maju dan saling melengkapi Jerman Barat, Jerman Timur, dan sekarang menjadi salah satu negara maju yang pemegang kekuasaan ekonomi global. Terima kasih.